Bapak Ibu, Saudara-saudara, berjumpa kembali dalam PA Kategorial GKP Bekasi. Terima kasih Bapak Ibu telah setia bersekutu bersama dalam ibadah-ibadah online GKP Bekasi. Biarlah setiap momen persekutuan kita boleh menjadi sumber kekuatan baru setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersaat teduh. Saudara-saudara, mari kita awali persekutuan kita dengan bersama mengangkat pujian Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir, yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, PA kita pada hari ini didasari oleh firman Tuhan dari Lukas 15 ayat 1 hingga ayat 32. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Lukas 15 ayat 1 hingga ayat 32. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati kita dalam doa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh membaca dan mendalami firman-Mu. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus, agar kami menemukan makna terindah dan terdalam dari firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita menyimaknya bersama-sama. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan
pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, teks yang tadi kita baca bersama adalah bagian dari surat terakhir yang ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer untuk tunangannya tercinta. Bonhoeffer adalah salah satu dari beberapa orang yang
dijatuhi hukuman mati oleh Hitler karena dianggap sebagai pemberontak. Bonhoeffer sendiri adalah seorang teolog terkemuka dari Jerman. Ia menemukan tentang arti cinta yang sejati ketika ia ada dalam kurungan, ada dalam penjara sebelum eksekusi hukuman mati. Baginya, mencintai itu tidak ditentukan oleh apa yang ada di luar diri manusia, tapi mencintai sepenuhnya menjadi bukti dari ungkapan hati seseorang bagi yang dicintainya, walaupun tak lagi bisa menjalani hidup bersama dan maut akan memisahkan, tetapi tidak ada penyesalan. Bonhoeffer tetap merasa ia berbahagia karena ia boleh menyatakan cinta itu bagi kekasihnya selama ia hidup. Mencintai bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang perbuatan yang nyata yang boleh dirasakan oleh orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam PA kita saat ini, kita bersama-sama hendaknya memiliki titik berangkat yang sama, yakni sebuah pemahaman bahwa cinta memang bukan hanya perasaan. Sebab Alkitab sendiri mengungkapkan cinta melebihi perasaan atau kata-kata saja. Cinta kasih adalah perbuatan yang nyata. Dalam Alkitab, cinta atau kasih jarang ditulis dalam bentuk kata benda. Cinta atau kasih selalu ditulis dalam bentuk kata kerja. Dengan demikian, Alkitab, baik Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, dengan tegas menyatakan, mengajarkan kepada kita bahwa cinta kasih itu adalah ungkapan nyata lewat perbuatan, lewat laku hidup seseorang bagi mereka yang ia cintai. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Yesus Kristus, dalam Perjanjian Baru mengacu pada surat-surat Rasul Paulus, perbuatan konkret yang dilakukan Allah sebagai bentuk cinta pada manusia bukan sekadar menolong, mendukung, memberkati, menyembuhkan, tetapi ada yang lebih besar dan lebih mendasar daripada perbuatan itu, yakni ketika Allah mengorbankan putra tunggalnya untuk menebus manusia. Roma 8 ayat 32 menyatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ini bukti nyata bahwa Allah mengasihi kita begitu rupa. Bukan hanya melalui perbuatan yang sederhana, perbuatan kasih yang umum ditemukan sehari-hari, tetapi satu bentuk kasih yang sangat indah, yang sangat luar biasa,
yakni menyerahkan anaknya. Bapak Ibu Saudara, bertolak dari itu, maka kita bersama akan masuk dalam 3 perikop yang menjadi bahan PA kita. 3 perikop yang merupakan trilogi perumpamaan tentang yang hilang. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Yesus Kristus, perumpamaan itu yakni perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan tentang anak yang hilang. Dari ketiga perumpamaan ini, kita bersama akan belajar bagaimana cara kita boleh mencintai, mengasihi seperti yang telah Allah lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mencinta bukan karena baik atau buruknya, tetapi karena telah menaruh hati pada yang dicintai. Nah, Bapak Ibu, di dalam kasih Yesus Kristus, ketiga perumpamaan yang telah kita baca jelas menunjukkan. Pertama, tentang domba yang hilang. Bukankah ada 99 domba yang lain yang masih tersisa? Hanya satu yang hilang. Dan yang hilang ini tidak disebutkan bahwa ini domba pilihan, ini domba yang lebih baik dari yang lain. Bukan karena itu. Perumpamaan yang kedua, 1 dirham dari 9 dirham lain yang masih tersisa. Bapak Ibu Saudara, kalau dinilai, tentu 1 dirham dan 9 dirham jelas menunjukkan kuantitas yang berbeda. Tetapi ternyata 1 dirham itu berharga, bukan karena nilainya, tapi karena yang empunya telah menaruh hati pada apa yang ia miliki. 1 di antara 9 yang lain sama secara kualitas. Begitupun perumpamaan yang ketiga, anak yang hilang. Anak bungsu yang pergi setelah meminta harta warisannya, lalu menghabiskannya, menghambur-hamburkannya, dan ia kembali kepada sang bapa. Di sini pun kita kembali melihat bahwa anak yang hilang itu disambut dengan begitu rupa, bukan karena ia baik. Justru ia anak yang telah menunjukkan sikap dan karakter yang sesungguhnya tidak terpuji secara manusia. Dia pergi meminta warisan padahal ayahnya masih hidup. Kemudian ia menggunakan harta warisan itu, uang yang ia punya, dengan berfoya-foya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, anak itu kembali dan disambut dalam cinta sang bapa. Bukan karena anak itu adalah seorang anak yang penurut, anak yang baik, bukan karena itu. Tetapi sang bapa melihat bahwa anaknya ada dalam hatinya. Sang bapa telah menaruh cintanya pada anaknya, bagaimanapun keadaan anaknya tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita masih mencinta karena kita menilai baik buruk seseorang. Apakah dia menyenangkan hati kita? Apakah dia adalah orang yang telah memberikan sesuatu yang bernilai bagi kita, memberi sumbangsi dalam hidup kita? Maka kadang kita membedakan antara satu dengan yang lain. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa mencintai, mengasihi karena kita menaruh hati pada mereka yang kita cintai, karena tak dapat berpaling dari mereka, karena kita sungguh melihat mereka adalah orang-orang yang berharga. Baik keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, menantu dan mertua, sahabat bersahabat, teman, rekan kerja,
tetangga, mereka adalah orang-orang yang berharga yang dihadirkan oleh Tuhan bagi kita. Mari kita belajar mencintai dengan tulus. Sekali lagi, bukan karena apa yang kita dapat, bukan karena kita melihat baik atau buruknya mereka, tetapi karena Allah menaruh cinta padaku dan aku menaruh cinta pada mereka. Itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mencintai berarti selalu akan mencari dengan sungguh-sungguh hingga menemukan. Dalam perumpamaan pertama dan kedua jelas dikatakan bahwa pemilik dirham, pemilik domba itu mencari dengan sungguh-sungguh yang terhilang. Pada perumpamaan ketiga memang tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi pastilah seorang bapak akan mencari di mana anaknya berada. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita mencintai, maka selalu ada dorongan dalam diri kita untuk mencari dan menemukan. Bukankah perjumpaan itu satu hal yang sangat indah? Bukankah ketika kita bisa menggenggam, merangkul, memeluk adalah pengalaman yang tidak bisa digambarkan oleh kata-kata? Betapa indahnya, betapa menyenangkannya kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mencari dengan sungguh-sungguh hingga menemukan. Ini pesan yang tidak kalah berharga bagi kita dalam PA kita saat ini. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara, mencari apakah yang dimaksud dalam konteks keseharian kita. Mungkin memang kita tidak berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, tetapi kadang seseorang gagal untuk memahami siapa orang yang ia cintai. Lebih mudah kita melihat kekurangan daripada kelebihan dari seseorang yang ada di hadapan kita. Kadang kita memakai standar diri kita untuk menilai orang lain. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan, carilah dan temukanlah bahwa di dalam diri setiap orang bukan hanya kekurangan, tapi juga memiliki kelebihan. Belajar untuk terus memahami, belajar untuk terus mengenal orang-orang yang kita cintai, ini adalah pekerjaan rumah kita semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukankah tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini? Tuhan yang merancangkan segala sesuatu. Oleh karenanya bagi kita yang sekarang mungkin merasa bahwa pasanganku atau orang-orang yang di dekatku bukan orang-orang yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang justru cenderung membuat aku marah, membuat aku kesal, membuat aku kecewa. Bahkan juga mungkin kita menyesali mengapa aku hidup bersama dia. Firman Tuhan ingin mengajarkan bagi kita semua, mengingatkan bagi kita semua, cari dan temukan bahwa dia adalah orang yang tepat, bahwa dia adalah orang yang telah Tuhan utus untuk mendampingi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, demikian pun orang tua terhadap anak-anaknya. Mungkin kita kesal kepada anak-anak kita, karakter mereka satu dengan yang lain berbeda. Kadang sebagai orang tua terjebak, kita menyayangkan anak yang satu dan membedakan dari yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak begitu sensitif. Mereka sangat merasakan ketika ada pembedaan dari orang tua. Yang harus kita lakukan adalah bukan mengutamakan yang satu dari yang lain, tetapi kasihilah semua anak-anak kita dengan cinta, dengan kasih yang tulus, yang sama rata, agar mereka menjadi anak-anak yang boleh menghargai kasih itu sendiri dan boleh memandang bahwa orang tuanya
adalah pelaku-pelaku kasih yang adil. Begitupun dalam persahabatan, dalam pertemanan, dalam kita bermitra di tengah-tengah aktivitas pekerjaan, kita berorganisasi, kita bersosialisasi di tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Pasti kita bisa menemukan bahwa setiap orang memiliki arti tersendiri. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita terus mencari dan menemukannya. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mencintai berarti membuka hati untuk selalu menerima dan memberi pengampunan. Perumpamaan tentang anak yang hilang sungguh menggambarkan hal ini. Betapa sang bapa membuka hatinya dan mengampuni anaknya yang telah pergi meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, pengampunan adalah wujud cinta yang paling luhur. Seperti Bapa telah mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni sesama kita. Hubungan yang telah dibangun berpuluh tahun kadang hancur seketika. Karena apa? Karena kita menutup hati untuk bisa mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, cinta tanpa penerimaan, cinta tanpa pengampunan akan menjadi cinta yang kosong, cinta yang hanya sebuah bualan belaka. Cinta harus selalu merangkul, cinta harus selalu menerima, dan cinta mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita jadikan momen perenungan kita sebagai satu titik balik ketika kita telah menutup diri, menutup hati terhadap seseorang. Maka sungguhnya firman Tuhan mengetuk pintu hati kita. Bukalah, berilah pengampunan kepada mereka. Bapak Ibu di dalam kasih Yesus Kristus, maka itulah cinta yang diajarkan oleh Allah kepada kita semua. Cinta yang bukan hanya perasaan, bukan hanya ucapan, tetapi komitmen dan perbuatan yang konkret. Allah selalu menunjukkannya bagi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? 1 Yohanes 3 ayat 16 menutup PA kita berkata, dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa yang menolak untuk mengasihi secara konkret, bukan hanya ucapan dan perasaan, tapi lewat perbuatan, maka ia sesungguhnya juga telah menolak kasih Allah. Hiduplah dalam kasih yang sejati, hiduplah di dalam cinta yang merangkul, cinta yang mendekat erat orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Dalam rasa syukur atas firman Tuhan yang kita boleh terima bersama saat ini, kita akan memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Baiklah, kita memberi dengan mengingat firman-Nya, Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan ini akan kita iringi dengan nyanyian persembahanku.
ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Saudara-saudara, mari kita membawa persembahan kita dalam doa sekaligus menaikkan syafaat kita saat ini. Kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami adalah orang-orang yang beruntung dan berbahagia karena kami menerima kasih yang begitu luar biasa, kasih yang terindah dari Tuhan. Dan di dalam kasih itu kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang juga boleh mengasihi sesama kami. Biarlah segala sesuatu yang kami pelajari dari firman-Mu boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami hari demi hari. Bapa dalam sorga, saat ini kami telah menghimpunkan persembahan syukur kami untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Bapa berkenan menerima, menguduskan, agar persembahan itu dipergunakan sepenuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Kami hendak berdoa juga bagi saudara kami dalam keadaan sakit, dalam pemulihan. Kiranya Bapa melanjutkan karya tangan Tuhan yang menguatkan, yang mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi Ibu Sarti Karel, bagi Ibu Nurmiati Napitupulu, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Risma Utapea, Ibu Lea Raymond Octosea, dan juga Bapak Raymond Octosea, bagi Ibu Atik Simatupang, Ibu Yani Wijaya, bagi Bapak Jeffrey Sumpeno, bagi Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Ibu Hedi Opusunggu, Ibu Nuliana Aritonang, anak kami Dustin, bagi Bapak Rumate, Ibu Saimi Niman, Bapak Lawrence Petonengan, Bapak Tony Pardede, bagi Bapak Simon Damanik, bagi Ibu Krisman Tambu Bolon, bagi Bapak Paulus Panggo, bagi Bapak Julius Banyutawa, dan juga bagi Ananda Faye Terkasih, putri dari Bapak Pendeta Saint Peter. Juga dalam keadaan sakit, kami yakini bahwa tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara-saudara kami. Ya Bapa di sorga, kami juga saat ini mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang masih dalam suasana duka cita karena Tuhan berkenan memanggil orang-orang terkasih. Kami berdoa bagi keluarga Ibu Dwi Tukiani bersama anak-anak biar semakin dikuatkan oleh karena kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Musa, khususnya bagi anak-anak terkasih di Panti Asuhan Tanjung Barat. Biarlah Tuhan boleh terus menguatkan dan mendampingi anak-anak kami, Melin dan Iren, agar mereka tetap tumbuh di dalam cinta kasih Tuhan. Ya Bapa di sorga, saat ini kami juga mau berdoa bagi
seluruh persiapan gereja-gereja memasuki new normal, di mana peribadahan di rumah Tuhan akan kembali diselenggarakan mulai bulan Juli yang akan datang. Biarlah kami semua diberikan hikmat, kewaspadaan, agar momen perjumpaan kembali itu mendatangkan damai dan berkat bagi kami. Tuhan tetap memberkati para pemimpin bangsa kami, mereka yang senantiasa memikirkan kebijakan-kebijakan terkait perkembangan COVID-19, termasuk di dalamnya tatanan new normal ini, agar semua aspek kehidupan boleh berjalan dan berlangsung dengan sebaik-baiknya. Bapa di sorga, berkati ada banyak orang yang memerlukan uluran tangan Tuhan, bagi mereka yang menderita karena berbagai persoalan, pergumulan, terhimpit beban hidup, bagi mereka yang masih berjuang untuk kembali memiliki pekerjaan, mata pencaharian, penghidupan bagi keluarganya, biarlah segala jerilah mereka tidak akan sia-sia. Berkati kami dalam keseharian kami, ketika kami mulai memiliki banyak perjumpaan, yang sudah beraktivitas kembali dalam pekerjaan dan usaha, di kantor, di pabrik dan sebagainya. Biarlah Tuhan tetap jaga dan lindungi kami Bapa. Biarlah melalui seluruh aktivitas kami ada banyak hal yang baik yang boleh kami terima, kami saksikan, dan di dalamnya kami yakini kasih Tuhan yang terus boleh bekerja dan berkarya bagi kehidupan kami. Bapa dalam sorga, inilah doa dan syafaat kami, bersama doa-doa pribadi di hati kami yang terdalam kami bawa kepadamu, seraya berseru, jadilah seturut kehendak-Mu Bapa, karena kami yakin kehendak-Mu lah yang terbaik dalam hidup kami. Dalam doa ini kami juga bersama ingin memanjatkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang setia menyertai dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Amin.